Ya, selamat datang semuanya di podcast Teman Jerman dan hari ini di episode kita yang ketujuh kita kedatangan tamu baru yaitu Ci Gabriela. Masih bersama saya Ezra. Saya Zevano. Dan saya Felix. Mungkin Ci Bella boleh cerita dikit dulu mengenai diri sendiri, perkenalan. Oke, nama saya Gabriela. Saya kuliah matematika terapan atau applied mathematics di Hannover. Saya lulus SMA tahun 2015. Jadi sekarang kuliah di semester 8, I think. Terus kalau boleh tahu, apa sih yang membuat Ci Bella itu tertarik untuk belajar bahasa Jerman? Ya jadi sebenarnya sama kayak narasumber kalian yang sebelumnya. Jadi di sekolah dikasih pilihan bahasa Jerman atau bahasa Mandarin. Terus aku udah belajar bahasa Mandarin dari SD, jadi udah bosen, jadi mau mencoba bahasa baru. Jadi coba belajar bahasa Jerman. Tuh. Terus selain bisa bahasa Jerman, bisa bahasa apa lagi ya? Sebenarnya yang fluent cuma bahasa Jerman sama bahasa Inggris sih. Kalau dikit-dikit ya ada bisa bahasa Mandarin, mungkin Spanyol juga sedikit, tapi ya. Kalau Spanyolnya belajar dari mana? Waktu di sini di Hannover di Uni. Jadi di Uni mereka ada menawarkan kursus bahasa, kita bisa ngambil sebagai tambahan gitu. Kursus bahasanya itu ada pilihan bahasa apa aja ya? Kalau di Uni, Iya. banyak sih, ada bahasa Jepang, kayaknya Korea juga ada, kayak tergantung universitas. Jadi kemarin di Uni aku ada itu Jepang, Korea, Spanyol, Itali, Prancis. Banyak sih sebenarnya. Tapi kalau dari semua bahasa yang Cibela bisa ngomong atau fluent itu, yang paling lancar itu bahasa apa? Tetap bahasa Inggris sih. Dibanding bahasa Indonesia juga tetap bahasa Inggris? Oh, enggak dong, kan bahasa Indonesia. Oh. Nah, terus aku mau tanya lagi deh. Jadi tuh di setiap kuliah kayak menawarkan kursus bahasa atau kayak kebetulan aja kayak lu kuliah di situ gitu loh. Terus dapat bahasa itu. Atau gimana? Sebenarnya aku nggak yakin, tapi menurutku seharusnya di setiap universitas mereka ada kayak divisi yang tentang bahasa asing gitu. Jadi kalian bisa ngambil kursus bahasa asing, tapi nggak wajib, tergantung sama modul kalian. Jadi ada beberapa modul yang mengharuskan kalian ngambil kursus bahasa misalnya. Nah, terus di situ kalian bisa milih kalian mau ngambil bahasa apa. Tapi nggak semua. Jadi kalian harus lihat dulu di modul kalian mesti ngambil modul apa aja, mesti ngambil bahasa atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya nggak wajib pun kalian tetap boleh ngambil. Kalau tadi Cibela bilang kan belajar Jerman gara-gara udah bosen. Ada alasan lain nggak sih selain bosen? Sebenarnya penasaran aja sih awalnya sama bahasa Jerman, kayak kayaknya menarik gitu. Kayak kalau dulu itu waktu zaman aku kelas 7, kayak bahasa Jerman itu tuh kayak lagi ngetren-ngetrennya gitu loh, kayak lagi banyak banget orang kuliah di Jerman, jadi kayak penasaran aja kayak siapa tahu bisa gitu. Nah, berhubung dengan itu kayak pas Cibel mulai belajar bahasa Jerman, ada ekspektasi apa nggak sih kayak wah nanti gue misalnya kayak udah kepikiran belum kayak mau kuliah ke Jerman pas SMP gitu atau cuma kayak iseng-iseng doang? Waktu awal ngambil Jerman banget sih ya nggak ada ekspektasi apa-apa ya, cuma supaya nambah nilai di rapot aja. Tapi setelah beberapa lama ngambil bahasa Jerman itu, terus jadi waktu aku ngambil Jerman itu 2009 kelas 7, itu tahun pertama sekolahku bekerja sama PASH. Nah, jadi aku kelas 7 itu aku langsung ujian sertifikat A1, kelas 8 aku ujian sertifikat A2,
Terus aku dapat Jugendkurs. Terus aku di Jugendkurs itu aku ujian B1. Terus aku kelas 11 udah ujian B2. Jadi kayak secepat itu, terus kayak sayang ya kayaknya kalau nggak dipakai gitu. Jadinya ya udah deh kuliahnya ke Jerman gitu. Kalau Cibel sendiri SMP sama SMA-nya di mana? Di Saint John BSD. Oh, di Saint John. Nah, terus kalau misalnya aku boleh Sama nanya, dong. iya. Terus kan tadi kan katanya awalnya belum ada ekspektasi kan pas SMP mulai belajar. Hmm. Eh, ada dorongan nggak sih atau motivasi yang membuat Cibel itu jadi semangat belajar Jerman? Ya mungkin ada beberapa kenalan atau keluarga yang kuliah di Jerman sih. Jadi kayak, wah kayaknya keren ya mereka kuliah di Jerman gitu. Kayaknya selain dari itu kayak nggak ada deh. Oke. Kalau menurut Cibela sendiri perlu nggak sih apa atau motivasi untuk belajar tuh penting nggak sih? Apalagi kalau bahasa. Terutama bahasa Jerman ya. Iya, susah sih. Ya, kalau itu sih menurut aku kalau mau diseriusin bahasa Jerman butuh dorongan yang sangat kuat dari diri sendiri ya. Soalnya kayak ya seperti yang kita tahu bahasa Jerman tuh susah. Terus makin dalam kalian belajar tuh ya makin susah bukannya makin gampang. Jadi kayak pasti keinginan buat menyerahnya tuh makin besar makin kesini gitu. Jadi ya kalau misalnya belajar karena disuruh itu bakal susah sih. Menurut Cibela yang buat Jerman susah tuh apa sih? Vocab-nya atau grammar-nya? Di gramatik sih sebenarnya menurutku ya. Kalau vocab sih semua bahasa juga pasti susah vocabnya karena kita belum terbiasa. Tapi kalau gramatik Jerman emang agak sedikit lebih susah dari bahasa-bahasa lainnya menurutku. Terutama kalau dibandingin bahasa Mandarin. Kalau aku boleh tahu, Cibela itu pernah nggak sih kayak merasa udah capek belajar bahasa Jerman, kayak pengen nyerah gitu? Pernah banget. Jadi waktu aku kelas 9, aku balik dari Jugendkurs, itu aku les di Gute kan, di Gute di Jakarta, setiap hari Sabtu. Jadi udah sekolah dari Senin sampai Jumat, pulangnya sore, terus belum ada ekskul lagi kan. Jadi pulangnya makin sore, terus setiap hari Sabtu mesti ke Gute. Jadi kayak, aduh waktu istirahatnya ini apa kayak kurang gitu. Jadi istirahatnya cuma bisa hari Minggu. Belum lagi kalau di sekolah ada acara-acara yang hari Sabtu gitu kan, kayak misalnya pensi atau acara-acara apa. Jadi kan kita nggak bisa ikut kan karena harus Gute. Jadi ya karena satu waktu mainnya kurang, terus kayak masih harus belajar bahasa Jerman lagi di hari Sabtu jam berapa waktu itu, jam 8 sampai jam 2 siang kayaknya. Jadi kayak suntuk banget, terus lagi susah-susahnya kan kursusnya waktu itu. Jadi ya pada saat itu pengen banget udahan, kayak udahlah gak usah bahasa Jerman lagi. Cara Kok lanjut? Cibela, iya. Kok lanjut? Ya karena disemangatin sama orang-orang sekitar. Kayak pasti bisa, terus dibantuin. Terus guru waktu itu guru di Saint John juga kayak bantu banget. Kayak kalau aku ada masalah apa, aku nggak ngerti apa, dia selalu bantu sih. Jadi sangat membantuku di masa-masa sulit belajar bahasa Jerman waktu itu. Jadi cara Cibela ngelewatin masa-masa itu dengan support orang lain ya. Iya, kita cari bantuan sebisa mungkin. Jadi kalau misalnya nggak ngerti, cari tanya sini, tanya sana. Mungkin boleh dikasih tahu siapa nama gurunya? Ya Siapa mungkin kalian tahu gitu. udah nggak kenal, tapi waktu itu guruku namanya Frau Karin. Hmm. Terus kalau aku boleh tahu, Cibela itu belajar Jerman itu sendiri atau bareng nggak sih? Kan kalau kayak kita bertiga kan belajarnya bareng-bareng. Kalau waktu itu aku belajarnya sendiri sih. Karena kalau kalian belajar bertiga ini maksudnya buat masuk student college atau emang dari zaman di sekolah belajar bareng terus? Kayaknya baru akhir-akhir ini sih pas mau masuk student college. Nah iya itu karena aku waktu itu di angkatanku
kayak sedikit banget yang mau masuk student college. Jadi aku pun nggak tahu kayak siapa yang mau masuk student college. Jadi aku pikir cuma aku doang. Jadi kayak ya udah belajar sendiri. Baru tahu ada temen yang ikut ujian juga waktu hari H ujian masuknya, kayak loh ada lu gitu. Aku dengar-dengar juga student college-nya dapat beasiswa ya? Iya, waktu itu dapat stipendium Gila, dari gila. PASH. Berapa? Oh, berapanya nggak tahu sih, tapi yang jelas aku selama student college nggak bayar apapun. Enaknya ya, gila. Jadi Kok bisa sih? terima kasih kepada PASH dan Goethe Institute. Kok bisa? Gimana? Ya, Mungkin cara apply-nya bisa dikasih tahu buat anak-anak yang masih SMA, siapa tahu juga mau dapat stipendium dari PAS gitu. sebenarnya udah lupa inget ya, udah 6-7 tahun yang lalu. Tapi ya pertama cari infonya dari guru bahasa Jerman di sekolah PASH kalian aja. Pasti mereka punya infonya. Terus ya bikin Motivationsschreiben yang bagus. Kalau waktu itu aku persyaratannya kayaknya belum begitu banyak sih, cuma disuruh bikin esai itu Motivationsschreiben. Terus kayaknya kumpulin dokumen-dokumen doang. Udah lupa sih sebenarnya apa aja, tapi yang aku inget nulis Motivationsschreiben itu. Keren. Iya. Lanjut kali ya. Selanjutnya pertanyaannya tuh, cara apa saja sih yang bisa dilakukan untuk dapat belajar bahasa Jerman lebih dalam lagi? Ya, yang basic-basic kalian udah tau lah ya, kayak ngeles, latihan. Ya mungkin dengerin lagu bahasa Jerman, kalau kalian suka nonton film Jerman mungkin, tapi kalau menurutku yang paling mudah dan efektif itu kayak misalnya setting HP kalian ganti bahasa Jerman, atau setting di game yang kalian mainin tiap hari kalian ganti bahasa Jerman. Jadi kayak bikin jadi terbiasa aja sama kehidupan sehari-hari gitu. Dari hal-hal kecil kayak atau setting Instagram, Facebook gitu juga bisa kalian ganti bahasa Jerman jadi lebih keren. Kalau dilihat orang kan orang juga nggak ngerti. Benar juga. Terus kalau Cibel dulu ada kayak ngomong sama temen lain nggak pakai bahasa Jerman gitu? Sampai segitunya nggak? Atau kayak, itu kayaknya terlalu, apa ya, terlalu banyak gitu loh. Jadi kayak, ya udahlah sendiri aja kayak setting HP gitu-gitu. Ya kalau misalnya di Gute sama waktu itu di Stuttgart, ya kita coba ngomong bahasa Jerman waktu di kelas sih. Coba. Ya mencoba. Ya tapi kalau begitu udah di luar kelas ya balik lagi ke bahasa Indonesia. Gitu. Cibela kalau misalnya boleh milih, bisa bahasa apa lagi? Pilih bahasa apa? Bisanya nih maksudnya kemampuan instan tiba-tiba bisa, atau maksudnya Ya, pengen belajar bahasa atau baru apa lagi? mungkin dulu, mungkin di sekolah bukan Jerman tapi ada bahasa lain. Aku pengen belajar bahasa Prancis mungkin, Alasannya walaupun susah. kenapa? Keren aja gitu kelihatannya bahasa Prancis. Walaupun lebih susah. Ya. Kalau waktu Cibela pas belajar Jerman, ada kesulitan nggak sih? Atau nggak kesulitan apa aja gitu yang dilewati selama belajar bahasa Jerman? Ya pertama itu bosen kan. Bosen, susah. Terus manage waktunya juga. Selain waktu itu Gute setiap hari Sabtu, aku juga ada kelas itu kan, kelas persiapan buat ngambil sertifikat di sekolah. Nah terus itu tuh jadwalnya bentrok sama ekskul basketku, jadi kayak prioritas gitu, kayak ngambil Jerman atau basket gitu. Itu aja sih kesulitannya kayaknya. Tapi kalau Cibela lihat balik lagi itu bisa nggak sih ngambil atau fokusin Jerman? Enggak sih, kayak enggak ada yang perlu disesalin sebenarnya. Kayak
ya dilihat-lihat everything turns out to be okay. Terus kayak ada waktu belajar sendiri nggak sih? Kayak di sekolah kan udah persiapan sertifikat. Terus ada apa? Gute. Terus kayak belajar sendiri nggak sih di rumah? Belajar sendirinya cuma kalau gute ada PR aja sih. Jadi cuma ngerjain PR lah ya. Cuma ngerjain PR dari gute. Pas student collect juga nggak ada persiapan gitu, nggak belajar. Pas mau masuk. Kayaknya enggak ya. Lupa Wah. sih sebenarnya. Udah lupa. Hebat. Tapi sungguh udah lupa. Tapi mungkin ada kayak baca-baca review-review, tapi nggak seintens itu sih kayaknya. Cibela dulu kan ikut PAS kan di sekolah. Mm-mm. Itu temannya ada berapa yang ikut PAS juga? Wah, kayaknya jadi kelas PAS kita itu kan waktu itu dibagi per ini kan level sertifikatnya kan. Kayak kelas persiapan B1 atau kelas persiapan ATSVAI gitu. Kayaknya kelasku waktu itu paling banyak kayak 10 orang deh kayaknya. Kurang lebih kayak 5-10 orang gitu. Itu kelas apa? Itu ya dari awal A1 ATSVAI. Kalau B1 kan aku nggak ngambil di sekolah kan soalnya kan pas student course. Terus that's why aku di Gute. Jadi aku cuma A1 ATSVAI doang yang kelas persiapan di sekolah. Dikit juga. Iya Terus kan yang tadi masih katanya awal-awal PAS. yang katanya temennya Cibela ikut juga ke student collect, dia juga murid PAS atau dia ikut PAS juga? Iya, dia waktu itu ikut PAS juga. Oh. Terus dapat stipendium juga nggak dari PAS? Wah, jadi cuma Cibela gitu. Dari sekolah aku doang, tapi kalau dari se-Indonesia kan ada 5. Oh 5 ya? Kalau Dari satu Indonesia. iya, kalau peraturannya belum ganti aku nggak tahu, tapi zaman aku waktu itu dalam 1 tahun ada 5 kandidat dari seluruh Indonesia yang terpilih untuk stipendium student college. Terus Cibel salah satunya. Wih, keren dong ya. Oke, mungkin sekian dulu dari podcast kami untuk yang episode kali ini. Terima kasih banyak untuk Ci Gabriela dan sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, bye-bye. Bye.